Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Web Programming bersama saya Sirajul Munir. Kita akan belajar HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design, dan Web Framework. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir. Kali ini kita akan masuk di materi JavaScript. Setelah sebelumnya kita belajar HTML, CSS, maka kita lanjut ke materi JavaScript. Jadi 3 teknologi ini yang memang wajib dikuasai oleh seorang web programming. Jadi JavaScript adalah suatu scripting language, bahasa scripting gitu ya, yang membuat konten web menjadi dinamis. Ya, jadi ada beberapa bahasa scripting language yang bisa kita pelajari dan digunakan ya, seperti bahasa JavaScript sendiri, atau juga ada PHP, atau juga ada Python yang termasuk juga bagian dari scripting language. Jadi dengan semula kita belajar HTML untuk mendefinisikan konten halaman web, CSS khusus untuk membuat atau membentuk layout halaman web, maka JavaScript ini akan mendapat tugas membuat halaman web menjadi lebih dinamis, lebih interaktif, gitu ya. Jadi ada interaksi antara user pengguna dengan aplikasi web. Ya, jadi bisa saling berinteraksi, ya, memberikan input, kemudian dapat output dan seterusnya. Jadi lebih dinamis, ya. Kalau HTML hanya statis saja, tampilan web, gitu ya, CSS menjadi berwarna webnya. Nah, JavaScript ini lebih ke arah interaktif, UX-nya ya, user experience-nya lebih dieksplor lagi agar user bisa nyaman memanfaatkan aplikasi berbasis web. Di sini kita memakai JavaScript yang kita pelajari beda dengan Java. Ada bahasa pemrograman server-side programming namanya Java. Ya, kalau JavaScript tidak perlu dikompil lagi ketika dijalankan. Kalau bahasa pemrograman Java masuk high level language, dia menggunakan konsep object oriented programming, ya, bahasa pemrograman berorientasi objek yang memang harus dikompil dulu, dibuat binary, buat file eksekusi agar nanti bisa di running. Jadi ada 2 tahapan, di compile dan running. Sedangkan JavaScript tidak perlu di compile. Seperti PHP juga tidak perlu di compile. Ya, dan juga Python juga tidak perlu di compile ketika membuat programnya. Kita hanya mengeksekusi saja, nanti akan running programnya. Ya, jadi ada bahasa pemrograman yang harus di compile dulu, seperti Java atau Visual Basic misalkan ya. Itu adalah bahasa pemrograman yang harus di compile dulu. Nah, sedangkan JavaScript tidak perlu di compile karena dia akan cukup mempunyai browser ya, Firefox atau Chrome, maka nanti kode JavaScript bisa dijalankan. Jadi beda ya antara JavaScript dengan Java. Kalau dulu ya JavaScript masih bersifat client side. Jadi client side programming. Kalau Java itu adalah server side programming. Nah, dengan berkembangnya teknologi JavaScript sekarang sudah bisa juga jalan di server side programming juga dengan teknologi Node.js contohnya, ya. Jadi JavaScript itu sudah distandarisasi ya oleh ECMAScript ya. Bisa dilihat nanti websitenya, ini adalah yang menstandarisasi JavaScript sehingga sekarang JavaScript sudah modern. JavaScript sudah siap memenuhi tantangan untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Ya, ada JavaScript yang terbaru adalah JavaScript ES6 gitu ya. Kita tidak akan fokus ke sana, kita akan memperkenalkan dulu JavaScript ya. Jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman berbasis tag yang dapat berjalan di sisi klien. Dan sekarang tadi ya, bisa juga di sisi server. Sehingga membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Kita akan bahas di sisi kliennya dulu ya. Jadi awal pertama memang JavaScript menjadi sisi klien pada browser kita. Jadi kita cukup punya browser saja, tidak perlu install macam-macam, cukup browser, Chrome, Firefox, nanti JavaScript-nya sudah bisa berjalan. Jadi saat ini JavaScript dapat berjalan di sisi server juga ternyata ya, dengan menggunakan JavaScript Engine. Jadi sudah ada lagi teknologi JavaScript Engine, ini dikembangkan oleh Google ya, dengan V8 atau V8 Dev itu, jadi versi 8 Dev sudah dikembangkan sehingga JavaScript bisa jalan di sisi server. Nah, kemudian juga ada Node.js ya, sama Node.js menggunakan pengembang dari Google Chrome dengan V8-nya,
Dengan teknologi yang baru nanti bisa menggunakan Node.js untuk membuat API misalkan ya di sisi server, menghasilkan aplikasi yang lebih interaktif lagi ya. Jadi JavaScript sudah mensupport sisi klien dan sisi server sekarang. Nah, ini ya. Jadi JavaScript dapat jalan di sisi server dengan namanya JavaScript Engine. JavaScript Engine sudah ada namanya V8. Nanti bisa dilihat websitenya di sini bagaimana pengembangannya jadi open source ya oleh Google sehingga JavaScript berkembang dengan pesat dan sekarang sudah banyak dikembangkan memudahkan pengguna aplikasi ya baik berbasis mobile ataupun desktop. Karena di mobile kita juga dengan mudah menginstal browser ya, entah Chrome atau Firefox misalkan. Kemudian Node.js juga ya, demikian juga dengan adanya Node.js ini berkembang. Nah, kita tidak bahas JavaScript Engine, kita akan memperkenalkan bagaimana membuat kode program JavaScript. Jadi ada tiga hal yang membuat JavaScript itu unik ya dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Jadi dia JavaScript ini full integration dengan HTML dan CSS ya. Dan bisa mengubah atau menggunakan tag-tag yang di HTML maupun yang style sheet yang sudah di-define di CSS untuk membuat tampilan webnya nanti lebih interaktif. Jadi codingnya simple dan sederhana ya dan juga disupport yang penting ini ya disupport oleh semua browser dan secara default sudah disupport gitu ya. Dulu sudah ada dua pemrograman scripting language di sisi klien ada VB Script ya dikeluarkan oleh Microsoft ada juga JavaScript di sini. Tapi yang lebih leading di sini JavaScript karena sudah dipakai digunakan di beberapa banyak browser tidak hanya di Internet Explorer ya keluarannya Microsoft tapi semua browser yang banyak sekarang digunakan itu sudah mensupport JavaScript. Nah, ini bagaimana coding JavaScript. Jadi, menulis kode program JavaScript itu ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah embedded JavaScript. Jadi, kode JavaScript itu didefine dalam file dokumen HTML. Bisa diletakkan di dalam header, di sini di tag head, maupun di body. Ya, jadi di tag head di sini bisa diletakkan. Nanti caranya adalah dengan membuat script aja di script seperti ini. Nah, kita kode JavaScript kita define di sini. Ya. Ini juga di dalam body kita bisa define script. Ya. Kalau detailnya boleh type teks JavaScript, tapi cukup script saja sudah cukup. Menandakan bahwa ini adalah kode program JavaScript. Jadi bisa yang embedded ini bisa di-define di body dan di head gitu ya. Kita juga dibuat di suatu file yang terpisah namanya external JavaScript. Yang layaknya CSS maka bisa dia CSS kan ekstensi CSS kita simpan di dalam file lain sehingga reusable bisa digunakan berulang-ulang. Nah, JavaScript ini bisa digunakan berulang-ulang dengan menyimpan program JavaScript dalam suatu folder atau directory yang bernama JS misalkan. Simpan dalam directory JS, nanti bisa kita gunakan ini untuk uh, kode program yang ada di sini. Dengan cara memanggilnya di head ya, bisa di head ya script source seperti ini berarti direkturnya ada di mana ya. Atau bisa juga di body di bawah biasanya. Biasanya diletakkan di bawah seperti jQuery library JavaScript tuh ya. Biasanya diletakkan di bawah atau library JavaScript yang lainnya. Kenapa di bawah nggak di atas? Ya karena memang load HTML harus di load dulu dengan sempurna baris kodenya baru nanti mungkin ada di bagian baris-baris tertentu yang dipakai kodenya makanya harus di load dulu dengan sempurna makanya JavaScript bisa di define di paling bawah jadi ada yang mendefine di paling atas ada juga di paling bawah gitu ya. Nah nanti JavaScript filenya disimpan dalam directory misalkan source ya kemudian di dalam directory JS kita panggil dengan perintah script sfc seperti ini. Nah, bagaimana cara kerjanya JavaScript di browser? Jika embedded, maka dia uh, browser ini akan mendownload ya, misalkan file HTML-nya di-download. Nah, jika ada external file ya tadi ya external file maka dia akan dimasukkan, diunduh. Bisa saja ya external filenya itu tidak dalam komputer yang sama di server yang lain. Mungkin saja ya nanti di alamat URL-nya di source-nya ke internet misalkan.
seperti CSS juga bisa ke internet misalkan. Ya, nah ini harus diunduh dulu oleh file yang mengaksesnya ya. Demikian juga yang embed diunduh dulu. Nah nanti baru di load di situ ya untuk dieksekusi. Ya kalau tidak dieksekusi maka tidak dipanggil ya misalkan ya. Cara mengeksekusinya diantara dengan menggunakan trigger. Jadi ada event di dalam JavaScript yang akan mengeksekusi beberapa script JavaScript misalkan. Memanggil fungsi yang di-define. Jadi bisa saja JavaScript itu tidak dieksekusi karena tidak dipanggil. Tidak ada di-trigger dengan event. Nah, eventnya apa sih? Contohnya eventnya misalkan ketika menekan tombol, ketika mouse melewati objek di dokumen, misalkan melewati teks, ya, atau melewati area div misalkan, nah, itu bisa digunakan di trigger ya, on mouse over, on mouse add dan lain-lainnya. Nanti saya akan demokan. Nah, jadi JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang menggunakan konsep object oriented. Memang namanya dari Java. Java itu yang pertama kali mempopulerkan pemrograman berorientasi objek yang modern. Nah, JavaScript juga mengadopsi itu. Jadi konsepnya sama tadi. Dia berbasis object oriented programming ya. Jadi apa sih objeknya? Nah, objeknya adalah sesungguhnya adalah semua perintah atau tag yang ada di dalam dokumen HTML adalah objek. Kita membuat image adalah objek, form adalah objek, link, hyperlink itu adalah objek ya. Frame, table dan seterusnya adalah objek. Nah, objek-objek ini nanti bisa kita beri ID ya. Kita bisa ambil objeknya dengan atau area objeknya kita define. Nah, nanti bisa kita lakukan proses sesuatu, misalkan menambahkan tag, mengubah background, layout dan seterusnya. Ya, jadi bisa dikombinasikan dari HTML dan CSS dengan JavaScript yang embed di dalam HTML dan CSS. Ya. Nah, ini ya struktur dokumen HTML, ada head, ada body. Nah, nanti di sini head itu metadata, title, link atau script language ya. Nah, di body nanti ada heading satu ini objek, paragraf dan seterusnya adalah objek-objek yang nanti akan kita bisa gunakan untuk memanipulasi dokumen ini. Ya, jadi konsepnya DOM tadi ya, dokumen objek model. Ya. Nah ini dari struktur dokumen objek modelnya, jadi ada Windows, di sini ada save, ada parent, ada top, di sini ada dokumen. Nah nanti dokumen akses elemen, nah, elemen nanti by name atau by ID, ya nanti kita define. Nah, nanti diambil, lah kita bisa proses dengan kode JavaScript. Ya. Ini dari hierarki dari dokumen objek model. Ada form, ya form juga nanti ada elemen-elemennya ya, seperti tombol button, input type dan seterusnya. Ada juga array berupa link atau image misalkan. Nah, sekarang bagaimana membuat kode program JavaScript? Ya, jadi kode JavaScript itu bisa dilakukan mengetiknya dalam 4 pendekatan. Ya, pertama kita bisa menggunakan alert untuk menampilkan atau membuat standar output. Alert ini seperti pop-up ya dari Windows-nya keluar pop-up, nanti ada teks yang bisa kita tulis di situ. Kemudian juga bisa menulis di dalam body, ya, kita akan menulis codingnya di dalam body dengan menggunakan memanggil dokumen. Ya, dokumen ini yang paling atas tadi ya, dokumen. Ya, dokumen. Nah, di sini objek dokumen kita ambil, nanti baru kita tulis sesuatu di situ menggunakan fungsi write. Ya, ini jadi fungsi ya, kurung buka, kurung tutup. Bisa juga kita menggunakan konsol. Nah, ini konsol untuk mencetak sesuatu ke standar output di konsol log nanti. Di lognya bisa kita biasanya buat keperluan debugging nantinya. Ini codingnya sudah benar belum sih ya. Jadi beberapa perlu dilakukan biasanya programmer untuk mendebug. Nah, cara satu tekniknya adalah menggunakan konsol log. Gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan teknik keempat yaitu menggunakan inner HTML. Kita define areanya atau objeknya kita masukin di dalam properti inner HTML. Gitu ya, nanti akan kita demokan ya. Nah ini contoh programnya ini ya alert ya dan dokumen write. Nah ini ya, contoh programnya. Baiklah kita akan coba kode program ini kita praktekkan langsung ya bagaimana membuat kode program JavaScript untuk menampilkan tadi ya mencetak beberapa standar output
Yang ada 4 ini kita akan coba codingnya. Saya akan menggunakan Visual Studio Code sini. Ya, saya menggunakan Visual Studio Code sini ya. Kemudian untuk mensimulasikan server web server, saya juga menggunakan aplikasi SAM yang memudahkan nanti ya saya jalankan SAM, Apache-nya web servernya saya nyalakan, dipastikan start ya. Nah, ini saya ada di dalam folder web 05, dokumen rootnya di bawah dari htdocs, dokumen root tempat web diletakkan, nama projectnya, nama foldernya web 05. Kita coba buat program pertama. File pertama misalkan web js01.html. Ya, kita type. Nah, ini menggunakan pendekatan HTML5, language ID-nya seperti ini. Ada head, ya, ada head. Di sini bisa kita define title, misalkan belajar JavaScript. Ya, kemudian ada body. Oke, ini body, save aja. Ya, nah kita coba yang pertama kita panggil untuk alert, ya, alert kita buat JavaScript dulu di sini. Ya, jangan lupa script buka langsung tutup. Ya, misalkan kita mau alert, ya, alert, misalkan hello world, nah, misalnya gitu, save, ya, yang akan menampilkan JavaScript hello world, gitu ya. Kita panggil browsernya, baik kita buka program ini di browser. Ya, tadi saya cara menjalankan tinggal localhost karena web server ya. Saya nama projectnya web 05. Nah, kita buka di sini. Nah, sini ada nama filenya webjs01 ya. Di sini ada webjs01, diklik. Nah, ini alert hello world. Nah, ini contoh menampilkan standar output yang pertama, gunakan alert, gitu ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan dokumen write, ya. Dokumen titik write, ya, misalkan selamat belajar JavaScript. Nah, bisa aja kita buat heading satu, besar hurufnya satu, gitu ya. Oke, save. Nah, ini akan mencetak ke sini, hello world, dia akan mencetak selamat belajar JavaScript, gitu ya. Itu yang kedua. Tapi sebelum ke situ, ya, dokumen write ini adalah mencetak ke dokumen di dalam body, ya. Karena tadi kita menggunakan konsep object oriented. Sini ya, di dalam dokumen HTML, nah, ada dokumen, nah, ambil, kemudian kita write, tulis di situ. Jadi body itu adalah di uh, manggilnya adalah dokumen titik write, ya. Kita tuliskan di sini, ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga bisa menggunakan console.log, ya, seperti ini. Ya, jadi bisa juga menentukan sesuatu. Misalkan saya buat variabel deh. Saya ambil tanggal sekarang, tanggal server tanggal komputer misalkan. Nah, untuk mendefine variabel kita bisa gunakan var, nama variabelnya apa, gitu ya. Atau gunakan let di sini. Nah, let ini untuk JavaScript modern menggunakan let. Gitu ya, kalau var JavaScript versi sebelumnya. Ya. Nah, kita biasakan yang modern kita gunakan let. Misalkan saya ambil, saya define variabel sekarang, today, kita bikin new date. Nah, kita ambil kelas yang sudah disiapkan oleh JavaScript dan date. Ya, ini seperti Java ya. Date ini akan membuat objek tanggal sekarang. Nah, objek ini kita akan cetak ke console.log. Sekarang tanggal, kita pakai plus di sini. Plus itu untuk menambahkan, ya, today. Misalkan kita bisa seperti ini. Nah, kita akan cetak nih tanggal sekarang today. Ya, juga perlu perhatikan setiap baris program JavaScript diakhiri oleh dengan titik koma semua. Ya, jadi ada titik koma di situ. Nah, nanti bisa kita munculkan di sini. Ya, ini yang pertama tadi ya, yang kedua nyetak seperti ini, yang ketiga log. Nah, untuk melihat
bloknya ada di klik kanan inspect. Kita inspect, nah, kita pilih konsol di sini. Nah, ini akan muncul di sini di bagian error. Ya, errornya kita muncul sih sekarang karena kita akan melog ya. Nah, sekarang tanggal sekian. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang case sensitif. Ya, huruf besar, huruf kecil itu adalah beda. Ya, contohnya dokumen kita typo nih, P-nya besar, misalnya. Ini akan error. Ya, kita coba di sini. Nah, dia jalan sini. Yang pertama masih oke, alert. Yang kedua akan error di sini, akan muncul di sini. Dokumen IT is not defined. Jadi case sensitif. Ya. Jadi benar-benar harus benar nulisnya case sensitif. Makanya tadi kita perlu menggunakan inspect elemen tadi ya. Dengan menggunakan klik kanan aja inspect ya. Jadi untuk memunculkan ini kita klik kanan inspect di sini ya. Atau bisa juga kita ketikkan di sebelah kanan kalau saya pakai Firefox ini ada menu, ada more tools, sini pilih web developer. Ini sama aja. Yang inspect klik kanan inspect gitu ya. So nanti di situ akan cetak ya kalau tidak ada error dia ya tidak akan ada perintah di sini bahwa programnya ada error atau tidaknya di sini akan muncul ya. Oke, itu udah tiga ya. Nah, berikutnya kita akan yang keempat. Yang keempat menggunakan teknik dengan HTML. Ya, lebih dahulu saya define dulu area di sini, misalkan div ID sama dengan demo misalkan. Ya, nah area ini akan saya ambil menggunakan script. Ya, perintahnya adalah dokumen get element by ID. Saya mau ngambil area ini ya dengan perintah dokumen titik get element by ID. Jadi perhatikan tulis get element by ID-nya harus seperti ini get E-nya besar, B-nya besar, I-nya besar. Nah, area ini akan ambil. Nah, kemudian dengan inner HTML, atribut inner HTML saya tambahkan, maka akan ditambahkan teks di sini, uh, tulisan atau teks yang akan kita munculkan. Selamat datang di Jakarta misalkan. Ya. Nah, nanti akan muncul ya, jangan lupa ya titik koma diakhiri. Nah, ini kalau kita running programnya, ya nanti load teks, nah nanti akan muncul selamat datang di Jakarta. Kenapa masih huruf besar? Ada yang salah di sini. Nah, ternyata tadi tutupnya sini lupa ditutup ya. Di satunya. Nah, itu ya. Yang harusnya huruf kecil gitu ya. Nah, alert muncul, nah kemudian ini selamat datang. Nah, itulah teknik. Empat teknik mencetak ke standar output ya dengan JavaScript gitu ya. Nah, kita coba explore lagi ya konsepnya. Jadi kita sudah menulis JavaScript ini sudah paham ya di sini dengan menggunakan script di sini di tas kemudian di tengah juga bisa tadi ya. Oke. Jadi setiap variabel dengan titik koma. Gitu ya. Kita coba lagi deh. Nah, satu kali lagi web.js02.html. Ya, doctype, HTML, language ID, the head di sini, title, saya pakai title ya, belajar JS, sini ada body. Nah, nah misalkan kita akan mendefine variable, ya, kita akan cetak sini, misalkan di slide aja ini ya, akan buat nah, kode program ini ya, define variable ya, coba. Nah, misalkan kita akan menjumlahkan dua bilangan ya, let bil 1 sama dengan 10. Nah, setiap statement di akhir itu koma, let bil 2 adalah 20. Jadi bil 1 dan bil 2 adalah variable. Variable adalah tempat menyimpan suatu nilai selama program berjalan. Kita bikin lagi yang hasil ya adalah bil 1 tambah bil. Ya. Nah, baru kita cetak ke konsol misalkan.
hasil dari ya bil satu tambah bil 2 sama dengan hasil. Nah, ini akan dicetak nih. Plus ini adalah operasi menggabungkan concat ya, teks dengan variabel, variabel dengan teks, teks dengan teks ya. Nah, ini akan kecetak nanti di konsol hasilnya. Kita download di sini web.js 2 ya. Nah, di sini ya 10 hasil dari 10 tahun 20 ada 30. Oke, ini tidak interaktif nih. Bagaimana membuat web JavaScript yang interaktif? Ya, misalkan kita buat adalah form aja ya. Nanti biar interaktif dengan user. Nah, misalkan di sini kita buat form. Nah, kita buat misalkan bilangan satu, ya, sering input, ya. Kita input type bil satu, ya. Tapi ini type number aja, ya. Kita kasih ID bil satu, name-nya bil satu. Misalkan defaultnya kita kasih value-nya 100, gitu ya. Kemudian kita kasih tiga baris, bilangan dua, kita input lagi, ya. ID-nya bil 2, ya. Ya, nanti kita akan isi. Nah, kemudian kita kasih ini baris lagi, kita kasih tombol input type button, ya. Kita bikin tombol input type tipenya button, ya, value-nya Anda tambah aja ya, ya gampang, tambah seperti itu, ya. Kemudian di sebelahnya kita akan ada teks hasil, dan hasilnya nanti kita akan munculkan di sini, kita pakai span aja, kita kasih nama ID-nya hasil, ya, seperti ini, ya. Jadi UI-nya antarmukanya seperti ini. Ya, bilang satu, 100 tadi ya, 200. Nah, ini yang kita akan jumlahkan. Dan tombol plus nanti akan menjumlahkan bilangan serat yang ada di sini. Ya, bisa kita ketik bilangan yang lain misalkan di sini ya. Nah, ini tombol hasil nanti akan muncul berapa hasilnya. Dan ini akan lebih interaktif ya, user. Ya. Nah, berarti kita harus mendapatkan suatu event di sini. Ya, jadi kapan dia event triggernya? Ya, jika ditekan tombol ini, klik. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan event sini. On klik, kalau diklik, nah kita akan jumlahkan misalnya. Nah, jumlahkannya adalah nama fungsi. Fungsi itu ada buka fungsi. Fungsinya di define di mana? Belum kita define. Nah, kita define di sini di dalam script ini ya. Untuk mendefine fungsi kita harus jalankan function namanya jumlahkan, kita panggil. Nah, fungsi itu nanti ada bracket kurung awal buka, kurung awal tutup. Nah, dia memanggil fungsi di sini. Kalau kita alert, ya, tombol ditekan misalkan. Ya, ini kalau ditekan tombolnya akan munculkan alert, tombol ditekan. Klik, tombol ditekan. Ya, tombol ditekan gitu ya. Ya. Ini kita kasih komentar aja. Komentar JavaScript pakai slash slash. Gitu ya. Oke, nah kemudian kita ambil nih area ini. Ya, area ini kita ambil ya, sebagai bilangan satu. Bilangan satu, tapi kita ambil di sini dokumen get element by ID, kita ambil value-nya. Di satu kita ambil value-nya, ini value-nya ya, kita ambil angka 100-nya. Ya. Let build 2 kita ambil value-nya juga. Nah, ini kita akan jumlahkan nih, ya. Nah, let hasil adalah sama dengan build 1 tambah build 2, gitu ya. Kita jumlahkan. Jumlahkan hasil penjumlahannya yang kita munculkan di area di sebelah kanan hasil nih. Yang sudah kita buat namanya span ini, ya. ID-nya hasil. Nah, berarti kita tambahkan di sini dokumen elemen get by ID inner HTML hasil. Nah, kita pakai inner HTML yang dia munculkan hasil. Kita coba ya. Nah, di sini misalkan 100 tadi ya. Kan tombolnya. Nah, ternyata bukan dijumlahkan tapi disandingkan. Ya, kenapa? Karena input type ini adalah sifatnya string. Walaupun kita isi angka di sini, dia membacanya adalah string di sini. Nah,
Kenapa? Padahal sudah kita set number di sini ya. Type number ini hanya untuk validasi JavaScript aja. The alert nyatakan yang diinput haruslah number. Gitu ya. Kalau di form berarti nggak valid, nggak bakal ke server ya, dikirim. Gitu ya. Tapi kalau nanti ini gimana caranya harus ketika huruf teks tidak muncul, nah itu harus pakai JavaScript juga nanti. Saya 100 misalkan, nah jadi dia disandingkan, di concat gitu ya. Kita inginnya dijumlahkan, makanya harus kita ubah dulu nih bilangannya. Nah, jadi kita jalankan fungsi parse di sini. Ada dua fungsi parse, float dan integer. Kita akan inputannya itu tipe datanya apa? Oh, bilangan pecahan. Nah, parse float. Kalau bilangan bulat pakai parse integer gitu ya. Float. Nah, jadi di casting ubah tipe data yang awalnya teks jadi float. Nah, jadi seperti itu. Di save. Nah, sekarang kalau kita lihat hasilnya, harusnya sekarang sudah dijumlahkan di sini. 100 tambah 200 adalah 300. 100,25 ya, ditambah 100,77 adalah 300. Dijumlahkan. Ya. Oke, baik. Ini ya hasilnya. Nah, kita akan coba yang lebih interaktif lagi ya. Tadi kan eventnya adalah on click. Ya. Kita akan coba event-event yang lain. Ya. Kita buat file baru aja. Misalkan kita buat web.js 03. Misalkan senarionya, misalkan kita akan buat area nanti ya. Area, kita akan buat, kita buat dulu headernya, dan ini ada body. Ya, misalkan kita akan define di dalam body ini suatu area dengan div, misalkan. Nah, misalkan di dalamnya ada heading satu, misalkan STT terpadu Nurul Fikri, misalkan. Ya. Nah, area div ini kita define sebagai ID, misalkan NF, misalkan ya. Intinya. Kemudian CSS-nya kita buat pakai inline style, misalkan background color deh ya, misalkan warnanya orange gitu ya. Kemudian teksnya warnanya putih, warnanya biru misalkan. Biru misalkan. Ya. Seperti itu ya. Jadi ini area yang bernama NF, ID NF dengan warnanya orange, teksnya warnanya biru. Jadi kalau kita akses ya yang baru CS03, nah dia seperti ini ya. Oke, kita akan coba areanya ini adalah dengan event. Kalau teksnya mouse ini ya, mouse yang kita gunakan ini melewati area ini, kita akan ubah warna backgroundnya. On mouse over. Ya, jadi ada event di situ. Nah, di sini eventnya adalah on mouse over. Ketika mouse melewati area itu, ya, mau kita apakan? Kita akan jadikan biru, make blue misalnya. Kita buat fungsi make blue. Nah, itu kita harus define di sini suatu bahasa penggunaan JavaScript, script di sini function make blue ya, make blue. Nah, kita define di sini, ingat ya, function ada bracket buka tutup. Oke, nah kita ambil area ini ya, area ini kita ambil, misalkan kita buat aja nih let area nf ya, misalkan dokumen get element by id, areanya kita ambil nih. Nah, area ini kita ambil sebagai variabel atau objek area nf. Nah, kita mau apakan? Kita akan ubah warna backgroundnya misalkan. Area NF, style di sini. Jadi stylenya ya kita akan ubah misalkan background di sini. Kita akan ubah background color ya, misalkan warnanya adalah cian ya. Cian, jadi itu biru juga ya. Nah, kemudian teksnya misalkan jadi merah misalkan. Ya, teksnya jadi merah. Ya.
Ini kita coba di background atau background color ya, kita coba ya. Nah, coba kita reload. Jika jadi warnanya biru, gitu ya. Warnanya biru. Nah, ini almost over. Jika mouse melewati area ini, warnanya biru. Ketika keluar, nah kita mau balikin lagi. Berarti ada event lagi tuh, almost over, almost out. Di sini bisa kita tambahkan nih, almost out, ya, almost out. Kita make normal, ya, buat normal kembali. Function make normal, make normal, gitu ya. Make normal, ya sudah sama kayak tadi ya. Let area F, kopas aja nggak apa-apa ya. Nah, akan kita ubah ya warnanya saja ya. Saya ya. Ini kita akan ubah menjadi warna normal kembali. Ya. Warnanya orange. Ini adalah itu ya. Nah, jadi ada dua fungsi sini yang dipanggil. On mouse over, make blue. On mouse out, make normal. Ya. Coba tes. Nah, gitu. Jadi interaktif nih. On mouse over, on mouse out. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada event yang men-trigger function on mouse over, on mouse over, on mouse out. Nah, ini kan ya coding JavaScript ya, sebagai pengantar JavaScript ya. Kita belum explore yang lebih jauh lagi nanti di pertemuan berikutnya, bagaimana mengeksplor JavaScript object oriented programmingnya ya. Demikian dari saya untuk pengantar JavaScript, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.